alhamdulillah saya bisa menikmati pekerjaan saya mengajar anak-anak baik. Iya. Dan Novi gimana? Alhamdulillah juga, alhamdulillah syukur hari ini juga bisa menjalani aktivitas seperti biasa dalam keadaan sehat walafiat. Iya. Ini dulu hari ini saya itu kebetulan ada tugas dari pendidikan guru penggerak yang saya ikuti. Jadi ini tugasnya adalah mengobservasi, melakukan pengamatan terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh Menlu dalam kelas. Menlu kan kebetulan satu pun mata pelajaran dengan saya gitu ya. Nah, menghadapi kendala atau apa gitu di dalam kelas selama melaksanakan pembelajaran. Oh iya, saya kebetulan di dalam kelas itu mengalami beberapa kendala karena yang pertama juga dari kesiapan anak-anak, karena di kelas itu ada anak itu ya gak pernah fokus ya, jadi dia itu suka ngomong, main sendiri. Saya sudah memberikan pengarahan tapi ternyata anak ini nggak kunjung ini bisa lebih baik. Jadi saya ingin minta saran dari Mem Novi, saya sebagai guru bahasa Inggris itu harus pakai metode apa seperti itu. Tapi mohon maaf ini ya, beberapa kendala yang Menlu tadi sampaikan boleh ya saya catat ya. Beberapa hal itu tadi ya. Baik, oke, saya tampung dulu kalau kendala yang ada. Ini kalau saya bisa kasih saran ini ya. Jadi kalau misalkan kita menghadapi siswa yang demikian, dan tentunya ini juga tidak jauh berbeda dengan yang saya alami juga di kelas saya begitu. Nah, barangkali di sini Menlu bisa lebih ini ya, memberikan peran kepada anak tersebut gitu ya. Jadi kalau misalkan anak tersebut sulit konsentrasi di dalam kelas diakibatkan barangkali cara penyampaian kita itu tidak sesuai dengan kebutuhan dia, barangkali seperti itu ya. Barangkali anak tersebut kurang fokus, banyak gerak ya di kelas. Nah, kita fasilitasi dengan mungkin memberikan peran kepada dia untuk tampil di depan kelas begitu. Iya. Nah, tentunya kan selama ini Menlu juga mengajar anak-anak juga berdasarkan ini kan, kemampuan dasar mereka, ya, betul. kayak belajar. Anak ini satu ini karakteristiknya agak susah, jadi dia mungkin masih suka teledor gitu, Iya, itu yang bikin sulit. Kira-kira nanti ini terkait dengan tugas saya ini ya, observasi di kelas, Menlu bisanya hari apa ya? Oh, saya bisanya hari Selasa, di kelas 7G ya. Oh, ya. Oke, baik, dari hari Selasa di kelas 7G ya. Iya. Oke, kira-kira kemudian nanti apa yang akan Menlu ajarkan kepada anak-anak? Oh iya, kebetulan di materi saya ini ada deskriptif teks ya. Di sini saya akan mengajarkan tentang deskripsi tentang benda, hewan, dan manusia. Jadi terus targetnya atau tujuan pembelajaran? Iya, tujuan pembelajarannya itu saya ingin anak-anak ini bisa menggunakan atau membuat kalimat sendiri tentang deskriptif teks. Iya, baik itu secara strukturnya dan unsur kebahasaannya. Jadi seperti itu. Membuat teks deskripsi. Iya, menulis ya. iya. Jadi keterampilan menulis nanti keterampilan menulis ditekankan ya. Iya. Baik. Jadi tujuan akhirnya adalah anak-anak bisa membuat sebuah karangan deskripsi begitu ya. Betul. Kemudian nanti temanya yang terkait dengan binatang, orang atau benda itu ditentukan oleh Menlu atau anak-anak pilih sendiri? Saya tawarkan dulu karena saya menawarkan pada anak-anak bahwa hari ini kan teks deskriptif. Saya bilang pada mereka bahwa temanya itu bisa hewan, bisa benda, atau bisa manusia seperti kita. Jadi mereka memilihnya manusia dulu. Biasa anak-anak kan ada tokoh-tokoh legend yang mereka sukai, tokoh idola ya. Idola. Jadi seperti kartun, terus Korea gitu, jadi seperti itu. Iya.
kalau diserahkan ke anak-anak, meskipun kita itu fokusnya pada descriptive about person, tapi anak-anak bisa memilih ya, bisa, Iya. bisa tokoh idola, bisa Heeh. mungkin entertainment ya, Iya. artis ya, kayak Artis, iya. artis Korea yang banyak digandrungi anak-anak saat ini ya. Iya. Nah, kalau seperti itu berarti Lulu sudah memberikan pembelajaran berdiferensiasi ya, kalau gitu ya. Oh iya, 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 iya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi Berdiferensiasi. berbasis pada kontennya dan juga pada produknya ya. Iya. Nanti ya produknya kan bisa macam-macam tentang deskripsi orang tadi ya. Oke, baik. Jadi pembelajaran diferensiasi yang ditekankan pada konten dan produknya, gitu ya, kalau bisa saya simpulkan ya. Baik. Nah, kemudian nanti kira-kira ini apa yang akan Lulu sampaikan kepada anak-anak sebelum pada akhirnya anak-anak itu menghasilkan sebuah karangan deskripsi sesuai dengan ini mereka, keinginan mereka. Oh, pertama Strateginya mungkin, iya. langkah-langkahnya gimana? Saya pertama itu mereka kan tak suruh pilih sendiri karakteristik apa yang mereka inginkan. Ada yang dari olahraga, artis, tokoh-tokoh kartun, bahkan ada ini sekarang yang lagi sopir truk, ada seperti itu mem. Terus ada juga Rasulullah atau kisah-kisah sahabat Nabi. Jadi pertama saya menyuruh mereka untuk mengobservasi dulu seperti apa mereka itu sukanya, dari segi apa dari segi dia itu gantengnya, atau dari penampilan, atau dari fisiknya, atau dari kisah-kisah inspiratif yang ada di dalamnya. Setelah itu baru saya menyarankan mereka untuk mencari kata-kata sulit, sehingga mereka nanti ketika merangkai sebuah kalimat itu mereka tuh sudah punya bayangan. Jadi seperti itu kan. Kalau membuat karangan dulu dalam bahasa Indonesia baru ditranslate itu kira-kira efektif nggak? Kalau seperti itu kurang begitu karena biasanya kalau anak-anak butuh itu waktu butuh waktu karena mereka itu secara grammar ya, language feature-nya itu mereka akan kesulitan. Jadi mereka itu cenderung mungkin terbiasa di rumah menggunakan Google Translate. Jadi ketika mereka membuat sebuah kalimat dalam bentuk kalimat yang benar, baik dan benar, mereka sedikit kesulitan karena struktur bahasanya. Itu yang sulit. Makanya itu saya tidak memberikan berapa banyak line yang harus mereka buat. Jadi sesuai dengan kemampuan mereka, berdasarkan dengan observasi secara garis besar tentang karakteristik tokoh tersebut. Baik, kemudian kalau nanti itu menghasilkan sebuah produknya, produk descriptive text, sebelum itu Lulu juga apakah perlu mereview materi tentang descriptive text anak-anak untuk saat itu? Untuk saat itu saya hanya mereview tentang language feature-nya aja. Jadi mengingatkan anak-anak bahwa untuk membuat sebuah karangan itu harus ada pemahaman tentang strukturnya dulu, tentang kebahasaannya dulu, kosakata, kata sifat dan lain sebagainya. Itu mungkin teknik bukan teknik, semacam arahan ke anak-anak, saya berikan clue. Jadi setelah itu anak-anak yang kesulitan bisa konsultasi kepada saya untuk untuk memperbaiki karangan mereka. Tapi terkadang ketika ada anak yang lebih mampu, saya itu biasanya kalau di kelas sistem tutor sebaya, jadi seperti itu ya, untuk mempercepat pemahaman, karena anak-anak biasanya mungkin kalau dari guru mungkin terbatas karena mungkin sungkan atau apa, jadi ke temannya, jadi saya biasanya seperti itu. Ya, memang butuh waktu ya kalau misalkan kita harus mengoreksi pekerjaan karangan anak-anak ya. Satu, biasanya ini yang saya hadapi ya, untuk penggunaan huruf besar, huruf kecil, tanda baca. Nah, ini harus membetulkan satu persatu. Terus terang ini butuh waktu untuk merevisi karangan anak-anak. Tapi saya tanya, maaf,
Saya biasanya kalau di kelas itu apakah boleh, saya itu lebih fokus pada karangannya dulu. Jadi tanda bacanya nanti mereka tak suruh tulis ulang setelah selesai dikoreksi, untuk ditulis ulang agar lebih rapi lagi. Itu apakah gimana? Baru membetulkan iya tanda bacanya. Kalau selama ini yang saya lakukan memang satu kaligus, jadi ketika memeriksa tanda baca, penggunaan tanda baca, pilihan kata yang digunakan, kemudian susunan kalimat itu satu rangkaian begitu. Iya, tapi kalau memang merasa itu lebih efektif ketika pembetulan penggunaan tanda baca setelah kita memperbaiki kontennya anak-anak, konten karangannya anak-anak, ya silakan monggo saja. Iya, tetap butuh waktu begitu. Ya. Jadi nanti ini terus pada akhirnya nanti ya produk yang dihasilkan anak-anak ini, bentuk karangannya ini berupa tulisan atau semacam anak-anak biasanya tergantung media mereka saya tawarkan. Kalau kalian punya media TikTok, kalian bisa diunggah tuh, stres tuh diselingi dengan suara kalian. Jadi ada juga mereka nggak punya media sosial seperti itu, jadi saya biasanya suruh tulis tangan. Terus ada juga menawarkan, mem saya mau buat PowerPoint aja, oke nggak apa-apa silakan. Jadi seperti itu, jadi bebas. Jadi mereka itu nanti memajang karyanya mereka itu beda-beda. Oke. Jadi dalam bentuk spoken text atau written text kan ya? Sama spoken. Iya. Dua-duanya. Kalau spoken berarti kan boleh pakai medsos kan untuk mendisplay karya mereka kan ya. Iya. Kalau yang ini written kayaknya bisa tulisan, karangan, bisa juga dalam bentuk Canva mungkin ya, PowerPoint begitu ya. Oke, baik, terima kasih. Kemudian kalau ini untuk pembelajaran yang berbasis kompetensi sosial emosional di dalam kelas, nanti Menlu akan menekankan pada bagaimana? Atau selama ini pernah menerapkan di bagian mananya untuk mengasah emosional? Mengasah emosional anak-anak saya biasanya sebelum pembelajaran itu saya warming up dulu kan ya anak-anak, saya lihat dulu, saya pastikan anak-anak ini dalam menerima sebuah materi dari saya mereka sudah ready, sudah siap. Ketika ada satu anak saja yang ini, biasanya anak ini saya suruh duduk, jadi saya sambil memberikan pencerahan pada anak-anak bahwasanya betapa pentingnya semangat untuk belajar. Karena apa? Kalau kita positive thinking, kita merasa sehat dan bugar, insya Allah dalam menerima ilmu itu, transfer ilmu itu mereka akan lebih mudah untuk paham. Jadi ketika ada anak yang kurang sehat, saya tanya, kamu sudah makan atau belum? Seperti itu. Jadi ketika mereka belum makan, saya berikan waktu kepada anak tersebut untuk tak itu makan roti dulu, atau mungkin dia nyaman di luar ya silakan di luar. Jadi benar-benar mereka siap. Tapi terkadang saya juga menemui ketika mereka mengerjakan tugas nih, ada kelompok. Nah, ternyata mungkin di dalam satu kelompok ini ada seseorang yang tidak diinginkan. Nah itu yang terkadang saya agak kesulitan. Mungkin nanti Novi bisa memberikan masukan kepada saya gimana caranya menanggulangi emosional kontrol anak yang terkadang tidak mau kerjasama dengan temannya, padahal saya sudah memberikan ibaratnya agar tidak berdampak lah gitu loh pada teman-teman yang lain. Terus pernah nggak melakukan semacam ice breaking gitu untuk refreshing anak-anak gitu ya? Saya biasanya ketika anak-anak lelah atau sudah kurang bersemangat, saya biasanya melakukan ice breaking, bisa dengan gerakan, bisa dengan nyanyi, atau kuis. Jadi seperti itu, kuis yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Contoh, ayo sekarang tebak siapa teman kamu yang sepatunya ada warna merahnya. Jadi mereka tuh jadi seperti itu. Jadi minimal mereka ada gerakan dan mereka sejenak itu lupa dengan pelajaran sehingga mereka bisa refresh kembali ya. Kemudian biasanya kalau di akhir pembelajaran Menlu bertanya nggak ke anak-anak, misalkan semacam gimana sih anak-anak penerimaan materi hari ini atau pesan kalian dalam menerima pembelajaran hari ini,
Iya, saya di akhir pembelajaran selalu menanyakan itu pada anak-anak karena ini bersangkut paut dengan materi yang saya berikan. Kira-kira anak-anak ini puas nggak? Kira-kira anak ini paham nggak? Terus secara garis besar itu berapa persen yang mereka dapatkan yang bisa transfer ini saya berikan pada mereka, sehingga di situ terkadang saya berikan semacam tes ya secara ringan pada anak-anak berbentuk lisan saat menanyakan tadi menyinggung sedikit materi yang tadi sudah saya berikan. Tapi anak-anak ada juga yang nggak bisa. Random aja ya nyari anak yang nanti ya gimana kesannya hari ini, apa kesulitan begitu ya. Ini biasa dilakukan setiap akhir pembelajaran gitu. Nah, kemudian nanti untuk kegiatan yang pengajaran di kelas untuk observasi ini nanti juga akan menyediakan sarana pendukung seperti Untuk observasi di kelas di akhir pembelajaran. enggak, maksudnya untuk saya, untuk tugas saya observasi menurut pengajaran di kelas, apakah membutuhkan sarana prasarana pendukung? Iya boleh, boleh. Nanti sarana pendukungnya kan bisa proyektor, layanan internet, Karena itu ya, Iya. penting untuk anak-anak membantu apa? Translate ya. Translate atau mungkin anak-anak membawa HP gitu. Karena kamus, kalau kamus kan berat nilainya. Jadi saya biasanya anak-anak itu saya suruh download mengunduh sebuah kamus yang di situ sangat mudah sekali mereka untuk mencari, dan biasanya anak-anak itu lebih antusias ketika mereka memegang kamusnya dari HP ketimbang Digital dari ya? iya digital ketimbang yang manual gitu. Jadi mereka tuh pusing apa alasan sembarang gitu. Nggak paham ya anak-anak sekarang memang maunya itu serba instan, serba cepet ya untuk apalagi dapat ilmu itu. Ya kita nggak bisa pungkiri hal itu ya. Kemajuan teknologi juga akan mengantarkan anak-anak juga pengennya serba cepat gitu ya. Oke. Baik, terima kasih sebelumnya Manulu atas bincang-bincang sederhana kita sebelum nanti pelaksanaan observasi yang sesungguhnya gitu ya di hari Selasa ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi nanti di hari Selasa. Oke ya. Ya semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk semuanya. Terima kasih semuanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, ma'am. How are you today? I'm very well, thank you. Oke, baik anak-anak, di kesempatan di pagi hari ini, ya, hari ini pembelajaran bahasa Inggris beda dari yang lain, ya, karena hari ini saya mengundang guru tamu untuk mengajarkan materi, ya, yang saat ini sedang kita diskusikan bersama, ya. Nah, guru tamu tersebut anak-anak juga tidak asing lagi ya. Nah, diperkenalkan, ini adalah Mem Lulu. Nah, Mem Lulu biasanya mengajar kelas 8. Hari ini saya minta untuk mengajar kelas kami. Baik, kita ikuti ya pembelajaran dengan Mem Lulu sekarang ini. Baik, terima kasih. Halo, Mem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat tadi. Good morning, student. Good morning, ma'am. How are you today? Alhamdulillah hari ini sehat, baik, penuh semangat karena bertemu dengan kalian yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Oke, hari ini kita pelajaran bahasa Inggris ya. Ketua kelas, mana ketua kelas? Oke, baca doa dulu ya sebelum mulai pembelajaran. Silakan mungkin. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi
bad mood atau sad ya, pakai yang kuning. Terus kalau merasa bosan, kalian bisa pakai yang pink ini ya. Setelah itu kalau ada perasaan yang lain, entah itu perasaan apa ya, boleh menggunakan kertas yang kuning aja biar gak campur ya. Oke. Menggambarkan dulu kotak di sini ya, menandakan sebagai perasaan kalian. Silakan kalian ambil kertasnya sekarang sesuai dengan perasaan kalian dan nanti akan ditempel. Silakan diambil. Rupanya hari ini perasaan kalian ada beberapa ini beda ya. Kenapa kok milih yang older? Kadang bisa happy, sad. Oh gitu, jadi berubah-ubah ya. Oke. Berarti yang sedang bahagia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 13 anak ya. Terus yang merasa sedih, wah kenapa kalian sedih? Apa ya? Karena nanti sudah tutup, nggak bisa makan. Ya, ada 9 anak. Oke. Nah, biar kalian happy semuanya, sekarang kita tepuk semangat dulu ya. Ada bisa semangat dong. Berdiri semuanya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Kalian di rumah, do you have brother? Laki-laki? Sister? Yes. Oke, ada yang punya kakak, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Ada nggak yang bersahabat di kelas ini? Pasti ada ya, wih, sahabat. Kira-kira sahabat kamu itu seperti apa sih? Apakah terlihat ganteng atau bagaimana? Oh? Oke, baik. Terus apa lagi? Ganteng sudah pasti karena cowok. Apa lagi? Rajin ya, rajin. Nah, kita akan mengenal kata sifat ya. Apa bahasa Inggrisnya rajin? Rajin apa bahasa Inggrisnya rajin? Diligent ya? Apa? Smart? Kalau smart itu apa? Kalau rich? Kaya. Wah, sahabatmu kaya berarti ya. Enak dong nanti ditraktir makan bakso di kantin ya. Sudah mulai meriler ya. Oke, nah.
Ya, baik itu teman kamu atau sohib atau keluarga kamu atau tokoh-tokoh masyarakat atau artis dan ya boleh. Sebelum itu Mem akan tunjukkan sebuah gambar ya. Siapakah dia? This look like an old man ya. Dia itu seorang yang sudah tua. Terus seorang apa lagi? Pintar. Apa? Jenius. Iya, boleh. Apa lagi? Hah? Ya, boleh. Terus apa lagi? Tentang bodinya mungkin? Ya, yuk coba sini. Coba dituliskan ayo di depan. Romi, silahkan ke depan bantu Mem dulu untuk menulis kata sifat ya tentang Albert Einstein. Romi bajunya. Oke. Coba ditulis kata sifatnya tadi apa? Jenius. Apa lagi? Smart. Terus? Apa lagi? Handsome. Oke. Apa lagi? Cool mungkin ya. Oh, berkumis. Apa bahasa Inggrisnya kumis? Yo, ada yang bisa? Ada yang apa? Ya, oke. Oke, kita lihat gambar kedua ya. Nah, siapa dia? Presiden. Siapa Presidennya negara mana? Indonesia. Ya, bagus. Kira-kira Pak Jokowi ini menurut kalian seperti apa? Oke, sudah pasti karena cowok. Kenapa? Handsome. Ya, terima kasih. Romi, kamu maju coba ini ya. Dituliskan. Oh, maaf ya. Dituliskan tentang Pak Jokowi, kata sifatnya. Gagah. Ya, handsome. Gagah. Apa bahasa Inggrisnya gagah? Apa? Ya. Ya, boleh dia dibantu. Terus, apakah Pak Jokowi ini sudah tua atau masih muda atau Tua. Masih muda kok. Masih ganteng ya. Berapa umurnya kira-kira? Terus kira-kira hidungnya Pak Jokowi mancung nggak? Apa ya bahasa Inggrisnya mancung? Mungkin Mbak yang cewek-cewek ayo silakan. Oh, jangan disamain ya. Oh, hidungku sama Pak Jokowi kok nggak sama ya? Iya nggak apa-apa. Apalagi rapi orangnya. Terus apalagi pandai. Apa Smart. bacanya pandai? Smart. Smart. Oke.
Iya jujur boleh. Jujur, Pak Jokowi adalah orang yang jujur. Apa bahasa Inggris jujur? Ya betul Hanes, iya betul Hanes, ya jujur. Oke sekarang ini kan sudah bukan bintang tokoh-tokoh ya negarawan. Ini sekarang Mem akan memberikan sebuah gambar yang wah ini bentuknya cewek ya. Siapa ini? Idolanya kalian? Idolanya siapa ini? Ada yang kenal? Kenapa kok ini? Kenapa udah kenal juga ya? Iya, kenal ya. Siapa ini? Ya betul. Ya. What do you think about it? That's man or boy? Handsome. He is handsome? Yeah. Oh iya langsung iya. Tulis biasanya ini cewek-cewek ini. Terima kasih ya. Ya, ditulis sekarang. Ya apa lagi selain handsome? Bodinya. Emangnya udah dilihat? Udah. Bukan one pack ya? Terus dia pakai skincare putih banget ya, operasi plastik. Bibirnya gimana bibirnya? Seksi. Seksi, wow. Hidungnya mancung sudah jelas ya, nggak kayak yang ini ya. Cutie. Bright skin, ayo tulis. Iya, bright skin. Bright berarti kulitnya jelas ya. Oke, ada lagi? Ini apa? Pointed nose. Long hair ya. Mana? Seksi lagi. Cutie mem. Cute. Cute. Pointed nose. Cute. Sexy. Mana tadi? Seksinya nggak ada. Wah. Iya betul. XY. SEXY. Ya. Ada lagi mungkin yang belum disebut? Kain. Bright skin tadi belum. Oh sudah. Apa ya? Beautiful eyes. Wow, kayak penyamang dulu ya. Ada lagi? Mungkin menurut para cowok, ya cowok yang kalian kalah sayang sama dia itu kira-kira apa menurut kamu kelebihannya? Banyak uangnya, rich berarti ya? Oh rich, banyak uangnya katanya. Rich. Oh, thick eyebrow, ya betul. Ada rich. RICH. Dibantu ya. Beautiful voice. Ya, karena dia seorang NCT ya. NCT Dream ya. Do you know where he's from? Bro. BROW. BROW.
Bro apa brown? Bro kan? BROW. Iya. Ya. Oke, sudah cukup. Yang beautiful voice sudah ya? Oke. Sekarang gambar ke wah, kan nggak tahu nih, ini siapa kira-kira ya? Siapakah dia? One player bola. Oh, ngomong bola ini pasti cowok. Cewek juga suka bola ya? Oh, memang suka bola, memang suka bola. Kemarin aja waktu SEA Games di Kamboja ya, memang tuh nonton selesai. Oh ya. Oke. Dia terlihat seperti apa? Yuk, yang suka bola, siapa tadi yang suka bola? Kulitnya kulitnya He looks like siapa ya? Mbappe. Kayaknya itu kayak mirip ayahnya Mem dulu deh. Dia empat ya. Apa? Gentleman. Oh, tulis. Terus matanya gimana? Mata, hidungnya, bibirnya, Ace bro. terus mungkin yang sudah tahu sifatnya suka ya Pak? Short hair, ya betul, short hair. Terus? Brown Ace. Ada lagi? Saturnus. Football player, ya. Apakah dia kaya? Ya. Ya, berarti he is rich man. Oke. Rich man. Oke, sudah selesai ya. Sekarang coba kita bersama-sama mengucapkan kata-kata yang sudah terkumpul. Ini ada begitu banyak ya di sini ya. Oke, ikuti bersama-sama ya. Genius. Old man. Handsome. Handsome ada berapa ini? 1, 2, 3. Oke. Bright skin. Long hair. Cute. Sexy. Beautiful eyes. Rich. Thick eyes brow. Dashing. Smart. Honest. Gentleman. Short hair. Pointed nose. Football player. Oke, Mem ingin satu anak di sini mengoreksi ya. Kira-kira ada nggak tulisan di sini yang salah kira-kira? Ada yang salah nulis nggak kira-kira teman kalian? Coba dilihat, mungkin tadi ada kata-kata yang belum Mem sebutkan karena salah penulisannya. Coba diperbaiki. Oke, ada lagi yang salah penulisannya? Coba dicek dong. Mungkin tadi ada yang ketinggalan. Naik kereta bareng, tapi ada yang ketinggalan ya. Oke, silakan. Anas.
sudah diperbaiki. Terima kasih. Oke, terima kasih Vio ya. Gimana perasaan kalian setelah belajar dan lihat tampangnya orang ganteng? Ya, sudah mulai menyenangkan pembelajarannya? Kira-kira kalian punya nggak di rumah temen yang gantengnya sama seperti tadi? Nggak punya? Benar nggak ada? Nggak ada. Oh, ada orangnya ya. Oh, iya. Terus kira-kira ada nggak yang mirip sama Albert Einstein tadi? Belum ada ya. Oh, tapi merasa kecerdasannya sudah pasti. Anak-anak di sini cerdas-cerdas semuanya ya. Mau nyanyi ya? Gak bisa nyanyi. Gak bisa nyanyi. Ada yang bisa nyanyi. Andi men. Oke, baiklah. Kita lanjut ya. Kita tadi sudah melihat gambar nih ya, sudah menulis kata-kata di situ dan pasti kalian udah tahu dong artinya ya. Ya, udah tahu semua ya. Coba Meli cek sekarang artinya ya. Sebentar. Dewi mana Dewi? Oke Dewi, kira-kira artinya handsome itu apa Dewi? Tampan. Hah? Tampan. Tampan. Do you think that your friend, boyfriend in your class is handsome? No. No. Masa kalian udah lupa? Oh my god. Ada. Puji. Hah? Oh gitu. Oke. Do you know what is the meaning of short hair? Rambut pendek. Iya, rambutnya pendek. Do you think that all your friends is short hair? Semuanya pendek semua temanmu? Oke, pendek semua. Oke. Setelah itu, ini Mem ingin tahu nih. Namanya Ilham, mana Ilham? Ilham. Mem ingin tanya, artinya thick eyebrows itu apa? Thick. Alisnya tebal. Yuk, sekarang dilihat teman sebangku kalian, apakah alisnya tebal? Enggak. Coba dilihat dan dipandang satu-satu, apakah alis teman kalian tebal? Wah, ada yang tipis, bermacam-macam bentuk alis ya. Ada? Ada yang nggak ada alisnya? Hidung teman kalian mancung, ada yang mancung? Diam. Oke, rata-rata orang Indonesia itu hidungnya gimana? Apa bahasa Inggrisnya pesek itu ya? Pendek. Hah? Flat nose. Rata-rata orang Indonesia itu flat nose. Sebenarnya sih Asia juga flat nose ya. Tapi berhubung dunia sudah semakin canggih dan banyak ini oplas ya. Kira-kira kalau artis seperti itu ya. Tapi tidak semua. Ada yang memang keindahannya Alami. itu nyata alami ya. Oke. Nah, tidak terasa Mem akan membagikan tugas pada kalian ya. Nah, tugasnya gampang kok ya. Tenang aja. Mem akan membuat kelompok
kalian nama yang terpanggil itu kelompok 1, langsung nanti kalian kumpul dengan kelompoknya ya, atau membuat ini, boleh mejanya nanti diatur ya. Oke, kelompok 1, Raihan, Dewi Nawang, Rafa, Ahmad Anggi, Ahmad Abrisa, Aditya, Teguh, Jan Natif, Alivio, Muhammad Maulid. Oke, kalian itu kelompok 1 ya. Kelompok 2. Oke, kelompok 2 ada Nabila, ada Beril, udah ya, Afia, Axel, Aski, ya oke, sorry, Romi, Almira, Muhammad Daniswara, Diah Putri, Muhammad Rocky, Naufal, Aurelia, Miftahur Rizki. Silakan kelompok 2. Dan yang belum dipanggil kelompoknya itu adalah kelompok 3. Silakan atur tempat duduknya. Ya, boleh mejanya. Halo, untuk kelompok 1, kalian di sini menentukan kata sifat yang tepat untuk menggambarkan penampilan fisik seseorang ya. Itu tadi sesuaikan ya. Ya itu ya, itu ya. Ada kan di situ kan? Ya. Yang kedua, menggunakan kalimat simple present tense dengan benar. Ya, simple present tense. Terus yang kelompok visual tadi ini kalian perhatikan gambar di sini. Ya, setelah itu ditulis jawabannya sesuai dengan contoh nomor 1. Di sini ada gambar, siapa dia? What does her face look like? She has an oval face. Her face is oval. Oke, jadi seperti itu ya. Terus yang auditori tugasnya tadi kalian juga menentukan judulnya ini, menentukan seorang berdasarkan gambar fisiknya. Nah, kalian cocokkan ya A, B, C, D. Ini kan ada deskripsi. Kalian tarik garis nanti. Ya. A, B, C, D dengan gambar 1, 2, 3, 4 itu kan tidak urut. Jadi kamu urutkan nanti ya. Oke? Kerja kelompok yang tadi, silakan duduk. Number 1. Description. He has short hair. Number 2. His nose is painted. Number 3. He has handsome face. Number 4. He is tall. Number 5, he is an old man. Yes. Number 4. Number 4. She is tall. Number 5, he is an old man. Okay. Thank you very much. Ya. Oke, sekarang untuk yang perwakilan dari siswa,
silakan. Siapa yang bisa menjelaskan? Teman kalian akan mempresentasikan tugas tentang mendeskripsikan ada artis di sini ya, ada orang-orang penting di sini. Yo, silakan. Yang dari visual perwakilan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What does her face looks like? She has an oval face. Her face is oval. Number 2. What does she hair looks like? She has short hair and blonde. Coba diperhatikan gambar di depan ini anak ya. Terus number 3. Number 3 is what does his nose looks like? He has pointed nose. Okay. Number 4. Number 4. What does What does her her hair look like? She has a long hair and brown hair. Okay. What does his age look like? He look like 50 years old. What does her build look like? He has a tall body, slim body. Okay, good. Oke, silakan kelompok perwakilan dari auditori, silakan. Okay, friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This presentation, I will presentation about this picture. Okay. The first picture is Muhammad Ali. He is middle aged. He is well built. His hair is curly. His eyes are small. He has a big nose and a wide mouth. His face is long. The second picture is Barack Obama. He is middle aged. His hair is curly. He has a big nose and a wide mouth. He is tall. Her face is oval. The third picture is Kim Tae-hyun. He is young. He has curly black hair. He has big black eyes. His face is oval. He has a point nose and a small mouth. He is tall. The fourth picture is Kim Jong-un. He is middle aged. He wears glasses. His eyes are slant. His nose is small. His mouth is also small. He is fat. He is medium height. Thank you very much for listening my presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini tugas terakhir, yaitu kalian membuat tugas yang kelompok auditori ini membuat video ya. Nah, terus untuk yang kelompoknya kinestetik tadi menggunakan ini apa namanya? Perekaman suara ya tadi. Oke, yang di sini menulis ya. Oke. Main beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan alat yang sudah kalian sediakan. Is Muhammad Ali. He is middle aged. He is well built. His hair is curly. His eyes are small. He has a big nose, and white mouth. His face is long. The two picture is Barack Obama. He is middle aged. His hair is curly. He has a big nose. He has a white nose. He is tall. Her face is oval. He is young. He has curly black hair. He has big black eyes. His face is oval. Sedang kenok.
Oke, sudah cukup. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Tugas kalian sangat menarik dan bervariasi. Terima kasih ya anak-anak ya. Tadi kita sudah belajar tentang descriptive text, yaitu kita belajar bagaimana caranya membuat dan memahami teks tersebut dengan menggunakan ya ada di dalam descriptive text itu kan ada genre structure, ada language feature. Nah, dari segi kebahasaan kita harus paham dulu tentang present tense. Iya, bahwa present tense ini adalah unsur utama yang sangat penting dalam pembuatan descriptive text. Ya, apalagi selain ya? Oke, apalagi? Penggunaan kata sifat. Kata sifat, betul. Ada lagi nak? Present tense. Oke, kalau generic structure apa saja generic structure-nya? Kemarin kan sudah diajari nih. Apa saja? Yang pertama, di paragraf pertama itu kita harus ya identification. Yang kedua description ya. Jadi deskriptif itu harus ada sebuah deskripsi yang mengenalkan karakteristik dari objek tersebut. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kira-kira ada refleksi nih ya. Kira-kira siapa yang mau refleksi hari ini? Oke, silakan. Pelajaran bahasa Inggris kali ini sangat menyenangkan karena yang pertama kita ada SBY yaitu tepuk semangat, dan kita juga menyatakan perasaan kita lewat kertas berwarna yang tadi sudah kita tempelkan di papan. Selanjutnya kita belajar descriptive about people, dan yang terakhir kita membuat karya dari masing-masing kelompok. Itu sangat menyenangkan, bukan? Oke, terima kasih atas ini ya refleksinya. Hari ini adalah hari yang sangat menyenangkan, yang bisa bertemu dengan kalian semua dengan penuh semangat. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita dan untuk kalian. Ingin kalian tetap semangat belajar di rumah, di-refresh lagi tentang pelajaran yang hari ini dan kemarin yang sudah kalian pelajari sehingga nanti tidak lupa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu gimana kabarnya hari ini? Hari ini kurang baik, Mem. Ini mau batuk, tenggorokan sakit. Kondisi lagi kurang sehat Iya. ya. Oke, saya doakan mudah-mudahan lekas sehat kembali. Iya, mohon maaf nanti kalau suaranya agak ini serak. Oke, hari ini kita kedatangan tamu. Kebetulan beliau ini adalah pengajar praktek saya untuk di program pendidikan guru penggerak, Mem. Beliau Bapak Sunarto, kemudian pengajar dari SMP N1 Ndringu gitu. Oke. Monggo Pak Narto mungkin bisa diperkenalkan. Oh iya, terima kasih. Saya Sunarto, saya guru bahasa Indonesia dari SMP 1 Ndringu, mendapat tugas dari DPD sebagai guru praktik mendampingi Bu Novi terkait dengan pendampingan ini. Sekarang program wawancara pasca observasi. Salam kenal, Pak. Terima kasih. Monggo Bu Oke. Novi. Mohon maaf ini mengganggu
waktunya ya. Iya. Untuk apa namanya kita bincang-bincang sedikit begitu Mem ya. Oke, minggu yang lalu hari Rabu ya kan apa namanya kita sudah ngobrol gitu ya, ngobrol-ngobrol ringan terkait dengan apa yang menjadi tugas saya di pendidikan guru penggerak ini untuk melakukan supervisi akademik. Nah, saat itu kita sudah melakukan kegiatan praobservasi begitu, Mem ya. Nah, kemudian dilanjutkan hari Selasanya kita juga sudah melakukan observasi di kelas begitu. Nah, menurut Mem Lulu ini, kira-kira apa yang ingin Mem Lulu peroleh dari kegiatan dari awal pra, kemudian observasi dan saat ini pasca observasi? Alhamdulillah kemarin setelah kegiatan tersebut saya itu mendapatkan banyak sekali pengalaman yang berbeda, yang mungkin dulu ketika saya ngajar juga beberapa kali mungkin terlewat ya. Di pengalaman praktik kemarin itu saya menemukan beberapa hal yang baru, contohnya pembelajaran berdiferensiasi, terus juga tentang KSE itu untuk emosional terhadap anak-anak, dan itu bagi saya adalah hal baru dan itu sangat menarik sekali dan cocok kita terapkan di lingkungan pendidikan kita, yaitu pendidikan ramah anak berbasis kurikulum merdeka ya, jadi seperti itu. Dan itu sangat bermanfaat sekali dan saya berterima kasih telah dijadikan guru untuk abadi observasi dan itu sangat luar biasa. Apa ya, ke saya itu sehingga saya tuh memiliki apa ya, pengalaman baru. Oh ternyata seperti ini toh sekarang yang baru, karena saya kan bukan pengajar di kelas 7 yang kurikulum merdeka, saya masih yang ke-13. Ternyata memang tidak jauh berbeda, cuman ada hal-hal yang lebih unik dan menarik. Karena fokusnya kan ke anak-anak, jadi seperti itu. Baik, dari penjelasan Mem Lulu tadi, perasaan Mem Lulu gimana? Saya senang sekali. Senang ya senang. Oh ya, kalau dulu kita mengenal ada kegiatan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Oh iya. Sudah dibuatkan jadwal, mungkin dalam satu semester pelaksanaannya 1 kali. Jadi 1 tahun pelajaran itu 2 kali begitu. Nah, yang sering kita alami itu kan tiba-tiba mendadak gitu ya. Iya, Besok saya mau masuk kelasnya Bu, Pak, begitu ya. Kepala sekolah menyampaikannya seperti itu. Nah, kalau kegiatan yang saat ini sudah kita lakukan ya, jadi sebelum ada observasi atau supervisi akademik di kelas, itu ada kegiatan pra-observasi dulu. Kemudian observasi itu sendiri dan pasca yang saat ini kita lakukan. Nah, kira-kira dari situ kan ada perbedaan ya, ya. Kira-kira apa itu perbedaannya? Kita lebih siap, terus secara emosional kita itu juga lebih apa ya, terkendali. Terkadang kan siapa ya Pak ya kalau didatengin kepala sekolah mendadak tiba-tiba kan blank, tidak ada persiapan. Terus kita mau nyampaikan sesuatu juga kadang wis iki urutan ini jadi seperti itu. Jadi kalau ada pra dulu, kita dibimbing dulu, terus apa ya, diberikan arahan, terus kita harus bagaimana. Saya rasa itu menjadi hal yang lebih baik juga secara emosional kepada pengajar itu sendiri. Gitu ya. Sama kalau dimanapun, kalau sidak itu bukan hanya guru ya Bu, ya kayaknya. Nervous. Jadi lebih siap begitu ya. Iya, lebih siap materinya. Oke, baik. Kemudian pada saat observasi tersebut tujuan pembelajaran yang disampaikan itu kan deskriptif teks ya Mem ya? Iya. Itu. Nah, kira-kira pada saat prosesnya itu menurut Mem Lulu itu apakah tujuannya sudah tercapai? Dan prosesnya juga sudah tercapai? Kemarin alhamdulillah sudah tercapai urutannya, karena ya itu pertama kita sudah benar-benar menyiapkan, sudah dapat arahan dari Mem Novi di pra tadi, pra observasi. Walaupun ada sih kendala sedikit, cuman kita bisa mengatasi dan dengan anak-anak bisa seperti itu. Gitu ya. Ada hal baik nggak yang ditemukan selama kegiatan? Yang pasti ada. Di situ saya bisa belajar tentang kurikulum merdeka yang berbasis diferensiasi tersebut, sehingga saya bisa tahu oh ternyata di awal pembelajaran kita harus tahu dulu emosi anak ini mereka sedang apa. Terus saya juga
ini juga di kurikulum Merdeka kan juga ada seperti pembedaan antara apa namanya audio, auditori sama apa satunya kinestetik. Jadi disitulah yang bisa saya ambil karena selama ini di pembelajaran itu mungkin kurang fokus ke sana. Jadi sebenarnya harusnya kita emang seperti itu gitu loh, Pak. Baru di sini di kurikulum Merdeka ini saya menemukan ruhnya pendidikan yang sebenarnya. Jadi seperti itu. Menurut saya. Oke. Sebaliknya, kalau ada hal-hal yang baik, apa ada juga hal-hal yang menjadi sebuah kekurangan begitu ketika proses observasi dilaksanakan? Mungkin kekurangannya hanya waktu aja. Mungkin apa ya? Waktu pembelajarannya mungkin harusnya sih apa ya ditambah mungkin gitu ya. Ditambah karena apa? Belajar bahasa Inggris tuh tidak semudah belajar bahasa Indonesia. Jadi mungkin di situ kita ada step-step yang mungkin apa namanya kalau waktunya itu kurang, jadi terkesannya kita itu keburu gitu loh ya. Jadi padahal anak-anak ini ada kan anak mungkin dalam proses belajar itu baru nyangkut setelah apa ya paham setelah menit keberapa jadi seperti itu baru dong istilahnya. Jadi mungkin kalau menurut saya sih ditambah mungkin 1 kali jam pelajaran tuh mungkin 50 menit, jadi seperti iya. Jadi ada apa ya, space kita dengan anak-anak ketika mengerjakan tugas, evaluasi itu kita bisa lebih nyantai dan nyaman, terus hasilnya juga maksimal menurut saya. Gitu. Jadi ada sebuah tantangan tersendiri ya ketika Iya. pembelajaran diferensiasi, ketika manajemen kelas, kemudian dengan materi yang kalau Disampaikan, menurut iya. kita itu deskriptif teks itu ya tatarannya sudah atas ya untuk siswa Iya, kelas 7 kan begitu ya. Jadi perlu ada waktu yang agak agak luas gitu ya, ditambah iya, gitu. tambah. Baik. Hanya itu aja kekurangannya, Lu. Bagaimana dengan respon anak-anak? Mungkin respon Untuk siswa? respon anak kan berbeda-beda, Mem. Karena mungkin yang pertama apa ya, mungkin ada salah satu anak mungkin kayak yang kinestetik ini ya kan banyak apa ya, mungkin karena terlalu banyak gerak, akhirnya dia kan merasa lapar nih mungkin. Nah, saya biasanya itu anak-anak kayak gitu tuh lebih saya perhatikan biasanya jadi seperti itu. Tapi itu tantangan. Jadi saya bilang, karena ayo tahan dulu gitu, sebentar lagi kita selesai. Jadi seperti itu. Jadi menghilangkan rasa lapar itu juga dengan apa pemecahan emosi. Jadi menurut saya. Baik, untuk selanjutnya nih, Nan. Kira-kira apa saja atau siapa saja yang nanti akan dilibatkan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut? Mungkin Ada cara-cara iya, mungkin yang lebih utama itu mungkin ke ini kementerian mungkin ya untuk karena masalah jam itu kan nasional ya Pak ya. Yang kedua juga dari kepala sekolah, dari segala pihak sebenarnya. Jadi itu harus ada penataan ulang. Jadi tidak semua rata 1 jam kali pelajaran itu 40 kali 1 jam pelajaran. Mungkin juga bobotnya juga mungkin nanti gaya mainnya itu disesuaikan dengan mapel, mungkin kayak olahraga. Jadi menurut saya seperti itu. Mungkin ini harus apa ya, ada komunikasi dengan pihak-pihak tertentu. Mulai dari atas sampai ke bawah itu memang harus benar-benar apa ya, apa ya, iya seperti itu. Nah, jadi kalau tadi sudah membicarakan tentang kelebihan-kelebihan, kemudian ada kelemahan-kelemahan yang kita temukan saat proses pra-observasi ini, kira-kira ada tindak lanjut atau rencananya tindak lanjut dari setelah Memilu menceritakan hal-hal tadi, ada perbaikan, mungkin dalam segi saya mengajar. bisa jadi. Iya, pasti itu pasti. Jadi saya ketika di kelas, saya tuh ingat, oh iya kemarin saya itu observasi segini. Cuman kan saya beda nih kelasnya ngajarnya. Jadi juga di situ kita yang kelas 8 masih belum ada pemilahan antara visual, auditori dan ini. Jadi saya bilang ke guru BK, mungkin untuk tahun depan Bapak hasil tes psikologi anak itu kalau bisa filenya itu dipecah atau difotokopi minimal untuk diserahkan kepada wali kelas sehingga wali kelas itu nanti ditata seindah mungkin, lebih menarik ketika guru mengajar tahu oh ini anak auditori, oh ini anak kinestetik. Jadi kita pembelajaran diferensiasi ini benar-benar berjalan sesuai dengan porsi anak-anak tersebut. Jadi guru itu lebih memahami karena
Guru itu kan tidak bisa menilai dengan apa ya, oh ini kayaknya ini kan nggak mungkin. Jadi itu harus ada apa data yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Jadi seperti itu. Mungkin nanti BK juga tim kurikulum juga kepala sekolah. Jadi semuanya saya rasa itu terlibat. Baik, jadi perlu ada komunikasi dengan guru BK. Karena Iya. selama ini kan saat tes masuk di sekolah kita ini kan sudah ada Sudah tes ada. psikologi, kemudian ada tes gaya belajar, gitu ya. Dan itu nanti juga akan pelaporannya ke orang tua, tapi seringkali kan untuk pemilahan itu belum tersampaikan kepada kita sebagai guru Nah, pengajar iya ya. itu yang Hanya disayangkan. mandek di guru Iya, BK itu begitu ya. yang disayangkan Komunikasi selama ini. lebih Mungkin karena lanjut ya. adanya kurikulum Merdeka ini, oh ternyata banyak teman-teman saya itu bilang, oh ternyata ini fungsinya. Lah, iya memang seperti itu, harusnya memang seperti itu. Jadi mumpung ada seperti ini, jadi saya sampaikan ke guru BK. Sudah saya sampaikan ke Pak. Jadi itu ya Ma- rencana Iya. selanjutnya. Oke, baik. Saya rasa itu saja memulai untuk bincang-bincang kita hari ini. Oh, iya. Ya, jadi ini Sudah selesai, merupakan padahal ini bagian sangat dari menarik sekali. kegiatan pasca observasi. Begitu untuk selanjutnya saya persilakan kepada Pak Narto untuk memberikan arahan atau penguatan terhadap kami. Begitu. Oke, terima kasih Bu Novi, Mem Novi ya. Mem Novi. Ini panggilnya Mem. Ya. Bahasa Inggris ya. Mem Novi dengan Mem Lulu. Mem Lulu ya. Oke, terima kasih. Kalau saya Sunarto, karena bahasa Indonesia, Pak Narto. Oke, terima kasih Mem Novi dan Mem Lulu. Saya tadi mengikuti wawancara dari Mem Novi sama Mem Lulu mulai awal sampai akhir, ini luar biasa. Ya, disampaikan secara detail bahwa dalam program ini Mem Lulu mendapatkan pendampingan mulai perencanaan atau pasca observasi, mulai pembuatan RPP sampai observasi atau pelaksanaannya hingga pasca. Ya, pascanya apa kendalanya, terus kemudian rencana tindak lanjut, ini luar biasa ya. Terus tadi saya juga dengar lebih nyaman ya kalau supervisi akademik itu dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pasca gitu Bu ya. Iya. Lebih siap. Lebih siap. Lebih Secara siap, mental juga. Secara mental lebih iya. oke. Terus kemudian lebih pede di depan anak-anak Iya, gitu ya. Betul. Nah, luar biasa ini. Dan ini dengan pelaksanaan ini penyelenggara lebih nyaman. Nah, tindak lanjutnya nanti misalnya ini Bu atau Mem Lulu ya mengimbaskan ke teman lain, kira-kira dengan langkah ini siap ya? Saya masih perlu sebenarnya siap, cuman saya masih perlu banyak belajar terhadap Mem Novi karena pembelajaran kita kemarin cuman waktunya sedikit. Jadi saya perlu lebih menimba ilmu kepada Mem Novi agar saya menjadi pribadi yang lebih bisa diandalkan oleh teman saya. Gitu. Artinya kan jadi alirannya agak sesat gitu loh. Cara tadi alurnya, kalau Bu Mem Novi kan sudah memberikan alurnya bahwa kita untuk melakukan suatu pembelajaran diawali dengan perencanaan. Kemudian setelah perencanaan, pendampingan pada waktu pelaksanaan. Setelah pendampingan, paskanya pun kita bahas bersama terkait dengan kekurangan dan kelebihan. Nah, proses supervisi ini kan nyaman tadi ya. Iya. Nah, terus ini kan tetap karena masih satu lembaga ya, terus belajar terus. Nah, kalau ini bisa dilakukan, Mem Novi memberikan kepada Mem Lulu, kemudian mengimbaskan pada guru yang lain, insya Allah di lembaga kita akan berjalan sesuai dengan rule yang sebenarnya dan semua akan nyaman kan gitu ya. Nyaman, karena begini, hasil itu perencanaan itu akan berimbas ke hasil. Semakin perencanaan semakin bagus, maka hasilnya akan semakin bagus, ya, semakin baik. Istilahnya kalau ekstrimnya itu di militer itu lebih baik latihan berdarah-darah daripada mati di medan perang. Betul. Nah, gitu ya. Latihannya semangat, perangnya ini kita siapkan sebaik-baiknya sehingga nanti pada fase pelaksanaan kita tersenyum, apalagi nanti melihat hasilnya kita akan bangga itu ya. Ini luar biasa. Mudah-mudahan ini akan menjadi tradisi di lembaga kita. Amin. Saling mengimbaskan, saling mengingatkan, merencanakan bareng-bareng. Insya Allah hasilnya luar biasa.
Saya kira itu mungkin sebagai penguatan Terima Mem kasih. Lulu dan Mem Novi. Mudah-mudahan kita sukses bersama. Amin. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Dan terima kasih Mem Lulu. Terima kasih, Bu. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan untuk diskusi Sesi lebih berikutnya ya. lanjut begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.